Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas 7 dosa besar yang mendapat murka Allah, tidak diampuni, dan akan mengantarkan kita ke dalam neraka di saat ajal menjemput kita. Namun pelaku dosa belum bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak videonya hingga usai agar tidak gagal faham. Manusia memang tidak luput dari perbuatan dosa. Bahkan terkadang kita tidak sadar melakukan dosa besar setiap langkah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sudah sepantasnya kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan tersebut, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertaubat dengan sungguh-sungguh, akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menjalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat di atas adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa besar dan dosa kecil, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya, walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tidak mungkin terhitung. Sahabat beriman, inilah 7 dosa besar yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menggiring kita ke dalam neraka. Yang pertama adalah sihir. Mempelajari sihir dan mengamalkannya merupakan dosa besar, bahkan merupakan kekafiran. Dan pada hakikatnya sihir tidak akan terjadi kecuali dengan peribadahan kepada setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Sahabat beriman, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh pelaku tukang sihir, atau pelaku tukang sihir melakukan sesuatu yang ia gunakan sebagai sarana permintaan tolong kepada setan untuk menyakiti orang yang disihir, mempengaruhi badannya atau hatinya atau akalnya dengan tanpa berhubungan langsung dengannya. Kemudian yang kedua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan
bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Kemudian yang ketiga, membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa besar yang tidak diampuni, kecuali dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi, Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Sahabat beriman. Kemudian yang keempat, lari dalam medan perang. Berharap bertemu musuh merupakan hal terlarang bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah mereka selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan darinya. Namun, jika kaum muslimin ditakdirkan bertemu musuh, maka ia wajib bersabar dan tidak boleh lari dari medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kamu bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya, yaitu lari dari medan perang, termasuk dosa-dosa yang membinasakan, karena hal itu akan melemahkan kaum muslimin dan semakin menguatkan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin melemah, karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa jika ada satu orang meninggalkan barisan perang, hati mereka akan menjadi kecewa, dan itu melemahkan mereka. Sedangkan kekuatan orang-orang kafir bertambah, karena orang-orang kafir akan mengatakan, ini adalah awal kekalahan mereka, ayo serang mereka. Sehingga orang-orang kafir terus menyerang kaum muslimin. Oleh karena itu, lari dari medan perang merupakan dosa besar. Sahabat beriman. Kemudian yang kelima, syirik. Syirik adalah perbuatan yang harus dijauhkan karena mengandung dosa besar. Ada beberapa macam syirik, yakni syirik yang diampuni dan syirik yang dosanya tidak terampuni. Perbuatan syirik berasal dari hati, sehingga setiap orang berpotensi melakukannya. Apalagi syirik juga berkaitan dengan perilaku manusia yang mempercayai sesuatu dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauzah dalam bukunya menjelaskan, syirik terbagi menjadi 2. Ada syirik yang termasuk dalam syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Segala perbuatan syirik maka akan diganjar dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu.
bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Sahabat beriman. Kemudian yang keenam, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dianggap zalim dan termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Lalu yang ketujuh, memakan riba. Riba tergolong sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus diharamkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Dijelaskan dalam buku Fikih Muamalah Al-Maliyah, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Praktek riba dapat menyengsarakan orang lain. Selain memiliki utang, orang yang meminjam juga dibebani dengan keharusan membayar uang lebih dari jumlah yang ia pinjam. Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan menerangkan bahwa riba menjadi bentuk pemutusan perbuatan baik di antara manusia, menutup pintu peminjaman dengan cara yang baik, dan membuka pintu pinjaman yang dengan bunga yang membebani orang fakir. Selain dalam Al-Quran, riba juga diterangkan dalam sejumlah hadis. Pemakan harta riba akan diganjar hukuman di alam kubur, yaitu berenang di sungai yang penuh darah. Rasulullah SAW pernah menceritakan mimpinya ketika melihat orang-orang yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan, kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sahabat beriman, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah,
sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah ulasan singkat terkait 7 dosa besar, yang diantaranya terkadang kita tidak sadar melakukan dosa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Segeralah bertaubat selagi ada kesempatan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertaubat dengan sungguh-sungguh, akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.